Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan kota terbesar ke-12 di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan karena banyak berdiri universitas besar di sana. Selain itu, kota Malang juga dikenal sebagai kota pariwisata karena banyak destinasi wisata yang mempesona dan menarik minat banyak para wisatawan. Selain wisata yang indah dan menawan, kota Malang juga memiliki tempat wisata angker dan mistis. Meski terkenal angker, namun tempat-tempat ini justru ramai dikunjungi oleh wisatawan. Inilah beberapa wisata angker yang ada di kota Malang. Yang pertama adalah Wisma Tumapel. Wisma Tumapel merupakan bangunan peninggalan Belanda. Wisma Tumapel sering dijadikan oleh wisatawan sebagai spot foto. Namun, untuk berfoto di sini ada aturan yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah dengan menjaga sopan santun agar tidak diganggu oleh penghuni di bangunan ini. Di Wisma Tumapel sering sekali terlihat penampakan hantu noni Belanda yang sering menyusuri lorong. Aturan lainnya adalah saat kesini tidak boleh membuka beberapa kamar, karena sering sekali terjadi hal-hal aneh saat pengunjung mencoba membuka kamar. Yang kedua adalah Museum Brawijaya. Di Museum Brawijaya ada satu tempat angker dan memiliki sejarah, yaitu salah satu gerbong peninggalan Belanda yang dulunya digunakan untuk mengangkut 100 orang pejuang dan setengah dari mereka meninggal di gerbong ini, karena satu gerbong ini sangat sempit. Di gerbong inilah saat malam hari sering terdengar orang yang menangis, merintih, serta terkadang berteriak, seperti meluapkan emosi. Di tempat ini pernah ada salah satu cara stasiun televisi yang melakukan uji nyali dan saat itu terekam salah satu penampakan dan beberapa benda yang bergerak dengan sendirinya. Yang ketiga adalah air terjun Koban Talun. Koban Talun adalah salah satu lokasi pembantaian G30 SPKI puluhan tahun lalu. Air terjun Koban Talun ini terkenal angker dan tidak boleh sembarang berbuat saat berkunjung ke sini. Pernah ada suatu acara sekolah yang dilakukan di tempat ini. Saat sekelompok siswa dan siswi sedang berkemah, terjadilah kesurupan berulang kali. Siswa yang kesurupan mengaku melihat potongan tubuh dari korban G30 SPKI. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa para penunggu air terjun Koban Talun yang tidak menyukai adanya cahaya dan suara keras. Yang keempat adalah air terjun Koban Jahe. Koban Jahe merupakan lokasi pembantaian warga Indonesia oleh Belanda. Kabar mirisnya, ternyata masih ada beberapa jenazah yang tersisa di sekitar lokasi, dan beberapa telah dimakamkan di makam pahlawan. Oleh sebab itu, dikabarkan bahwa arwahnya pun masih tinggal di lokasi Koban Jahe ini. Sehingga siapapun yang berkunjung ke sini diharuskan mengucapkan salam untuk menghormati dan menghargai penunggu yang ada di Koban Jahe. Yang kelima adalah Hotel Niagara. Hotel ini terletak di daerah Lawang. Hotel Niagara sudah berdiri sejak 100 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Hotel Niagara terkenal angker. Beberapa pengunjung yang pernah menginap di Hotel Niagara menyatakan bahwa ketika sedang tidur tiba-tiba ada yang menutup-nutup kamar mereka. Mereka berpikir jika itu adalah pelayan hotel. Namun setelah pintu dibuka ternyata tidak ada orang sama sekali. Hal ini sering sekali terjadi pada pengunjung yang menginap di Hotel Niagara. Dan pada lantai 4, setiap orang yang menginap di sini mereka sering melihat penampakan hantu noni Belanda. Ternyata selain di lantai 4, di atap Hotel Niagara juga sering ada penampakan yang menyeramkan. Yang keenam adalah pabrik jamur Cangar. Tempat ini sering dijadikan wisatawan untuk objek foto. Ketika berkunjung ke sini saat pagi hingga sore hari, liburan ke kawasan Cangar memang menyenangkan. Namun ketika malam hari, suasana menjadi kelam karena kurangnya pencahayaan, sehingga suasananya tampak mistis. Sering juga terdengar suara-suara misterius di tempat ini ketika malam tiba. Yang ketujuh adalah Rumah Hantu Ijen. Bangunan ini berada di Jalan Rinjani nomor 14. Sejarahnya, rumah ini ditinggalkan pemiliknya sejak 1986.
Lalu karena adanya sengketa hak milik, akhirnya rumah tersebut tidak kunjung mendapatkan pemilik barunya. Rumah ini cukup mewah dengan gaya arsitektur khas Eropa. Menurut warga sekitar, di rumah tersebut pernah terlihat mumi Belanda di atas atap rumah. Ada juga sosok hantu menir Belanda duduk-duduk di teras. Ada pula yang menyebut pernah melihat anak kecil bermain sendirian di halaman rumah. Itulah tadi beberapa tempat wisata angker yang ada di Malang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.